Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliza Aryani dengan NIM 1901-861, Prodi Sistem Informasi dari kelas A2, dengan nomor urut absen 22 pada mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi yang dimulai dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-14. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materi pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-14 satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu pertemuan ke-9 dan ke-10. Yang pertama, di sini membahas mengenai manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas, sasaran, dan tanggung jawab, sehingga proyek akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Hal ini menerapkan sistem manajemen kualitas melalui kebijakan dan memeriksa prosedur dengan aktivitas peningkatan proses secara kontinu yang diselenggarakan keseluruhannya. Kualitas yang dimaksud adalah biasanya memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional. Tujuan utama dari dilakukannya manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek tersebut akan memuaskan kebutuhan dari klien. Kualitas hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup, waktu, dan juga biaya proyek. Jika stakeholder tidak puas dengan kualitas manajemen proyek yang telah dihasilkan, maka tim proyek akan melakukan penyesuaian kembali pada ruang lingkup, waktu, dan biaya untuk memuaskan kebutuhan serta harapan dari stakeholder. Terdapat 3 proses pada manajemen kualitas proyek, yaitu yang pertama, ada rencana kualitas. Yang kedua, performa jaminan kualitas. Yang ketiga, performa kontrol kualitas. Nah, kita akan membahas tahap-tahapan tersebut secara satu persatu. Pada tahap pertama, terdapat rencana kualitas. Rencana kualitas merupakan proses mengidentifikasi persyaratan-persyaratan kualitas dan atau standar-standar untuk produk dan proyek, serta dokumen bagaimana proyek akan mempertunjukkan pemenuhan, yang dimana perencanaan mutu harus dilakukan secara paralel dengan proses-proses perencanaan proyek lain, atau bisa dikatakan dalam rencana kualitas proyek mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar
dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu mengenai performa jaminan kualitas. Performa jaminan kualitas merupakan suatu proses dari auditing persyaratan-persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran-pengukuran kontrol kualitas untuk memuaskan standar kualitas sesuai dan definisi operasional yang digunakan. Dalam arti kata lain, jaminan kualitas ini menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, di mana tahap ketiga ini performa kontrol kualitas. Performa kontrol kualitas adalah proses hasil-hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang perlu. Dalam arti kata lain adalah memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik guna untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualitas standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Berikut merupakan karakteristik dari perangkat lunak yang berkualitas adalah yang mampu untuk memenuhi kebutuhan dari pemakaian, pengembang, dan pemelihara perangkat lunak. Perangkat lunak dikatakan berkualitas apabila yang pertama, bisa mengerjakan apa yang diinginkan oleh pemakainya. Yang kedua, memakai sumber daya komputer secara benar dan juga efisien. Yang ketiga, mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh pemakainya. Yang keempat, pengembang perangkat lunak bisa mendesain, menuliskan source code, melakukan uji coba, serta memelihara sistem tanpa suatu kesulitan yang berarti. Quality software harus memenuhi atribut-atribut yang diantaranya ialah yang pertama ada correctness, di mana correctness ini perangkat lunak harus bekerja seperti yang telah ditentukan. Yang kedua ada functionality. Perangkat lunak harus berfungsi bahkan dalam keadaan tidak normal. Yang ketiga ada flexibility. Perangkat lunak harus dapat beradaptasi dengan perubahan spesifikasi. Yang keempat ada efisiensi. Perangkat lunak harus memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan. Yang kelima ada maintainability, yaitu perangkat lunak harus mampu untuk dimodifikasi. Yang keenam ada portability, di mana perangkat lunak harus mampu untuk dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain.
Yang ketujuh ada reliability, yaitu perangkat lunak harus mampu mempertahankan tingkat kinerja ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Yang kedelapan ada reusability, yang artinya perangkat lunak yang sudah ada dapat digunakan kembali. Yang kesembilan ada testability, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan modifikasi untuk validasi. Yang kesepuluh ada understandability, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memahami apakah cocok atau tidak ditugaskan untuk kondisi tertentu. Ada 4 cara dalam melakukan perangkat lunak yang berkualitas. Di antaranya yaitu yang pertama ada techniques, yang kedua ada principle, yang ketiga ada concepts, dan yang terakhir ada tools. Ada pula 5 faktor kualitas software dari Hewlett-Packard, yaitu yang pertama ada functionality, di mana functionality ini diukur dengan menggunakan fasilitas dan kemampuan dari program. Yang kedua ada usability. Usability ini diukur dari faktor manusia yang memakai sistem tersebut. Yang ketiga ada reliability. Reliability dievaluasi dengan mengukur frekuensi kegagalan. Yang keempat ada performance, yaitu diukur dari kecepatan proses respon pemakai, sumber daya, dan efisiensi. Dan yang kelima ada supportability. Supportability ini merupakan gabungan dari extensibility, adaptability, dan serviceability. Biasanya dikenal dengan nama maintainability. Materi selanjutnya yaitu mengenai output struktur organisasi proyek. Output matrix merupakan sebuah output matrix yang memetakan kerja proyek seperti yang telah dijelaskan dalam WBS. Orang yang bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan seperti dalam organization breakdown structure atau OBS. Intinya adalah struktur pembagian kerja dan struktur pembagian tugas dalam organisasi. Di dalam RAM terdapat hubungan antara pekerjaan proyek yang ada pada WBS dengan tim proyek. Selanjutnya ada pula terdapat 2 metode dalam RAM yang digunakan, yaitu yang pertama ada metode RACI, yang kedua ada metode RP. Metode RP itu terdiri dari 2 huruf yaitu R dan P, di mana R-nya itu yaitu responsible yang artinya bertanggung jawab, dan P-nya itu performing yang berarti ia yang mengerjakan. Nah, pada metode RACI terdapat 4 huruf yaitu ada RACI, yang dimana R yaitu responsible, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang telah diberikan. Kemudian ada A, yaitu accountable, yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota tim lainnya. Kemudian ada C, yaitu consultant, yaitu mereka yang telah ahli
pada bidangnya. Dan I yaitu inform, yaitu anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Sebelum dikenal dengan kata RACI, metode ini dulunya disebut dengan nama Decision Rights Matrix. RACI telah banyak digunakan oleh banyaknya perusahaan besar yang ada di dunia. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-11, di mana pertemuan ke-11 ini membahas mengenai manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi suatu proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu koleksi, distribusi, ruang simpan, perolehan kembali, dan disposisi terakhir informasi proyek. Komunikasi yang efektif dapat menciptakan satu jembatan antar stakeholder yang berbeda yang dilibatkan dalam suatu proyek, menghubungkan berbagai latar belakang organisasi dan budaya, tingkat keahlian yang berbeda, dan berbagai ketertarikan pembeli kepada penjual obligasi perspektif di dalam pelaksanaan proyek atau hasil. Terdapat 5 proses pada manajemen komunikasi proyek. Di antaranya yaitu yang pertama ada identifikasi stakeholder. Yang kedua ada rencana komunikasi. Yang ketiga ada distribusi informasi. Yang keempat mengatur harapan stakeholder. Dan yang kelima ada laporan performa. Sebelum kita membahas proses manajemen komunikasi proyek, ada 6 dimensi potensial aktivitas komunikasi. Yang diantaranya, yang pertama, yang internal di dalam proyek dan eksternal, yaitu yang berada di luar proyek. Yang kedua, formal, yaitu berupa laporan-laporan, memo-memo, dan pengarahan singkat. Dan informal itu berupa email, diskusi khusus yang memiliki suatu maksud. Yang ketiga ada vertikal dan horizontal. Yang keempat ada pejabat dan bukan pejabat. Kelima, lisan dan tulisan. Yang keenam ada verbal dan non-verbal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap pada manajemen komunikasi proyek. Tahap yang pertama dalam manajemen komunikasi proyek yaitu identifikasi stakeholder. Identifikasi stakeholder merupakan suatu proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang-orang yang dilibatkan dalam proyek dan dokumen informasi terkait mengenai minat mereka, keterlibatan, dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Proyek stakeholder adalah organisasi-organisasi dan orang-orang yang seperti para pelanggan, sponsor-sponsor, penyelenggara organisasi, dan publik yang dengan aktif dilibatkan di dalam proyek, atau siapa yang berniat bisa secara positif atau secara negatif dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan atau penyelesaian dalam suatu proyek. Tahap yang kedua dalam manajemen komunikasi proyek yaitu rencana
komunikasi. Rencana komunikasi adalah proses penentuan informasi keperluan proyek stakeholder dan melukiskan atau menggambarkan satu pendekatan komunikasi. Rencana komunikasi ini memproses reaksi informasi dan kebutuhan-kebutuhan komunikasi stakeholders. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga dalam manajemen komunikasi proyek, yaitu ada distribusi informasi. Distribusi informasi merupakan proses bagaimana membuat suatu informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholder seperti yang direncanakan. Manajer proyek harus mendistribusikan informasi. Mendistribusikan informasi yang dimaksud di sini adalah menyampaikan informasi yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam format yang berguna, yang sama pentingnya dengan mengembangkan informasi sebagai suatu prioritas yang utama. Tahap yang keempat dalam manajemen komunikasi proyek, yaitu ada mengatur harapan stakeholder. Mengatur harapan stakeholder merupakan suatu proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan pengalaman dan isu kebutuhan-kebutuhan mereka, di mana mengatur harapan ke arah peningkatan kemungkinan suksesnya proyek dengan memastikan bahwa stakeholder memahami manfaat-manfaat dan juga resiko proyek. Tahap yang kelima dalam manajemen komunikasi proyek yaitu ada laporan performa. Laporan performa di sini merupakan suatu proses pembagian dan pengumpulan performa informasi, termasuk laporan-laporan status, pengukuran kemajuan, dan peramalan-peramalan. Laporan performa harus menyediakan informasi pada satu tingkatan yang sesuai untuk masing-masing pendengar. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-12. Di pertemuan ke-12 ini membahas mengenai manajemen resiko proyek. Manajemen resiko proyek adalah suatu proses sistematis guna untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek. Manajemen risiko proyek meliputi proses-proses perencanaan dari pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi, analisa, tanggapan perencanaan, dan kendali, dan juga pemantauan dalam satu proyek. Sasaran manajemen risiko proyek adalah untuk meningkatkan dampak dan kemungkinan dari kejadian positif dan mengurangi dampak kemungkinan dari kejadian negatif yang terdapat di dalam proyek. Tujuan dari manajemen risiko proyek adalah untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif
guna untuk mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Ada 6 proses dalam melakukan manajemen risiko proyek, yang diantaranya yaitu yang pertama ada manajemen rencana risiko, yang kedua identifikasi risiko, yang ketiga performa analisis risiko, yang keempat performa analisis risiko kuantitatif, yang kelima respon rencana risiko, dan yang terakhir monitor dan kontrol risiko. Baik, kita akan membahas proses tersebut secara satu persatu. Tahap yang pertama dalam manajemen risiko proyek yaitu manajemen rencana risiko. Manajemen rencana risiko pada tahap pertama ini merupakan penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko untuk satu proyek. Perencanaan merupakan suatu hal yang penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen risiko dan untuk menetapkan satu basis yang disetujui untuk mengevaluasi resiko-resiko serta memastikan tingkat tipe dan fasibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Tahap yang kedua dalam manajemen risiko proyek yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan proses penentuan di mana resiko-resiko dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Selanjutnya, masuk pada tahap yang ketiga dalam manajemen risiko proyek, yaitu performa analisis risiko kualitatif, di mana performa analisis risiko kualitatif merupakan suatu proses dari prioritizing risiko untuk analisa tindakan lebih lanjut atau dengan menaksir dan juga mengkombinasikan kemungkinan dampak dari suatu kejadian. Masuk pada tahap yang keempat dalam manajemen risiko proyek, yaitu performa analisis risiko kuantitatif. Performa analisis risiko kuantitatif merupakan proses dari penelitian dengan nomor pada risiko-risiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Selanjutnya, masuk pada tahap yang kelima dalam manajemen risiko proyek, yaitu respon rencana risiko. Respon rencana risiko merupakan suatu proses mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurangi ancaman-ancaman pada sasaran proyek. Selanjutnya masuk pada tahap yang ke-6 dalam manajemen risiko proyek, yaitu ada monitor dan kontrol risiko. Monitor dan kontrol risiko merupakan proses menerapkan rencana tanggapan risiko. Pekerjaan mengikuti jalan risiko yang dikenali, pemantauan sisa risiko, mengidentifikasi risiko-risiko baru, dan mengevaluasi
proses efektivitas resiko sepanjang proyek. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-13, di mana pertemuan ke-13 ini kita membahas mengenai manajemen pengadaan proyek. Proses manajemen pengadaan proyek merupakan suatu proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh suatu produk-produk jasa atau hasil-hasil yang diperlukan dari luar tim proyek, atau dengan pengertian lainnya yaitu suatu pengelolaan kontrak dan kendali proses perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengurus pesanan pembelian atau kontrak-kontrak yang dikeluarkan oleh anggota tim proyek yang telah diberikan hak. Terdapat 4 proses pada manajemen pengadaan proyek. Di antaranya yaitu yang pertama, ada rencana pengadaan. Yang kedua, melakukan pengadaan. Yang ketiga, pengurus pengadaan. Dan yang terakhir, yaitu menutup pengadaan. Langsung saja kita membahas proses-proses tersebut secara satu persatu. Tahap yang pertama dalam manajemen pengadaan proyek itu ada rencana pengadaan. Rencana pengadaan merupakan proses dokumentasi keputusan pembelian proyek, menetapkan pendekatan dan juga mengidentifikasi para penjual yang potensial. Keputusan membuat dalam mengembangkan rencana manajemen pengadaan dapat juga mempengaruhi jadwal proyek dan diintegrasikan dengan pengembangan jadwal, memperkirakan aktivitas sumber daya, dan keputusan buat atau beli. Alat bantu dalam pengadaan yaitu make or buy analysis, yang artinya digunakan pelayanan atau jasa di dalam organisasi atau membelinya dari pihak lain. Jadi, keputusannya ia membuat sendiri produk atau jasa, atau layanannya, atau membeli dari pihak lain. Tahap yang kedua dalam manajemen pengadaan proyek yaitu melakukan pengadaan. Melakukan pengadaan merupakan proses tanggapan perolehan penjual, memilih seorang penjual, dan menganugerahkan kontrak. Pada proses ini, tim akan menerima proposal-proposal atau penawaran-penawaran dan akan menerapkannya, di mana sebelumnya memilih kriteria yang digambarkan untuk memilih satu atau lebih para penjual yang berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa diterima sebagai penjual. Dalam membuat sebuah Contract Statement of Work atau disingkat dengan SOW, format dalam pembuatannya yaitu yang pertama ada lingkup kerja, yang kedua lokasi kerja, yang ketiga ada periode kinerja, yang keempat jadwal produk yang dihasilkan, yang kelima
ada standar yang dapat diberlakukan. Yang keenam, kriteria penerimaan. Yang ketujuh, ada syarat-syarat khusus. Masuk pada tahap yang ketiga dalam manajemen pengadaan proyek, yaitu ada pengurus pengadaan. Pengurus pengadaan merupakan suatu proses memanage atau mengatur hubungan-hubungan pengadaian, pemantauan performa kontrak, dan membuat perubahan dan koreksi-koreksi jika dibutuhkan. Ada 5 kegiatan pelaksanaan pengadaan, yaitu yang pertama, menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam mengerjakannya. Yang kedua, mengirim dokumen ke penjual-penjual yang potensial. Yang ketiga, memperoleh proposal atau penawaran. Yang keempat, memilih penjual. Dan yang kelima, membuat sebuah kontrak. Masuk pada tahap yang keempat dalam manajemen pengadaan proyek, yaitu menutup pengadaan. Menutup pengadaan merupakan proses melengkapi masing-masing pengadaan proyek. Tim proyek harus pertama, menentukan semua pekerjaan diselesaikan secara benar dan memuaskan. Yang kedua, melakukan update yang merefleksikan hasil akhir. Yang ketiga, mengarsipkan informasi untuk digunakan ke depannya. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-14, di mana pertemuan ke-14 ini membahas mengenai Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek, yang dimana stakeholder proyek merupakan pihak-pihak baik secara individual, kelompok, maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Dalam stakeholder management, berdasarkan PMBOK edisi kelima, stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek tersebut dimulai. Stakeholder dapat terlibat secara aktif di proyek atau memiliki kepentingan yang datanya berupa hasil yang positif atau negatif terhadap kinerja atau penyelesaian suatu proyek. Stakeholder yang berbeda mungkin memiliki persaingan yang menciptakan suatu konflik dalam proyek. Tujuan dari adanya stakeholder adalah untuk mengidentifikasi semua orang atau organisasi yang terpengaruh oleh suatu proyek untuk menganalisis harapan pemangku kepentingan atau stakeholder dan untuk secara efektif melibatkan pemangku kepentingan atau disebut juga dengan stakeholder dalam keputusan proyek sepanjang masa proyek.
Berikut ini ada beberapa contoh stakeholder. Yang diantaranya yaitu yang pertama ada sponsor. Yang kedua ada customer dan user. Yang ketiga ada seller. Yang keempat business partner. Yang kelima organizational groups. Yang keenam functional manager. Yang ketujuh institusi keuangan. Yang kedelapan pemerintah pusat dan setempat. Yang kesembilan ada expert dan kesepuluh ada konsultan. Berikut dampak yang jelek terhadap kinerja proses. Di antaranya yaitu 1. Keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil atau tidak disetujuinya langkah percepatan yang diperlukan. Yang kedua, peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi resiko proyek. Yang ketiga, hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak teratasi. Yang keempat, penghentian proyek akibat konflik yang sudah terlalu tinggi. Terdapat 4 tahapan proses yang terjadi pada manajemen pemandu kepentingan atau stakeholder. Di antaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang kedua, perencanaan manajemen pemangku kepentingan. Yang ketiga, mengelola keterlibatan pemangku kepentingan. Yang keempat, mengontrol keterlibatan pemangku kepentingan. Ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan. Di antaranya yaitu pertama, stakeholder harus teridentifikasi sebelum proyek dimulai dengan input project charter, procurement document, enterprise environmental factors, dan organizational processes assets. Yang kedua, stakeholder harus direncanakan pengelolaannya, yang merupakan output atas proses plan stakeholder manajemen yang berupa dokumen resmi. Yang ketiga, dalam pengelolaan diperlukan keahlian dalam berkomunikasi, interpersonal, dan manajemen. Selanjutnya, pengelolaan stakeholder dapat mempengaruhi atau mengubah project management plan, project dokumen, dan organizational process assets. Kemudian ada expert judgments, meeting, dan analisis merupakan sebuah tools dan techniques. Sekian pembahasan mengenai materi proyek pengembangan sistem informasi. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.